Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun dan yang lainnya juga melihat Fang Ziqing melepas cadarnya. Meskipun wajahnya memiliki sedikit goresan, tetapi dia tetap menawan. Jika dia memulihkan wajahnya, Shen Subing, Tantai Xianer, dan Nangong Yukin semuanya akan malu. Tentu saja benar, ucap Tan Yun dengan pasti. Mendengar ini, mata Fang Ziqing dipenuhi dengan air mata kegembiraan, dan dia diam-diam berkata, "Saudaraku, tahukah kamu, di masa lalu ketika Xiao Xing masih menjadi Kaisar Abadi 9 Surga, aku selalu sangat mencintai saudara," ucap Fang Ziqing. Fang Ziqing merenungkan ini, sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan bingung, "Saudaraku, bukankah kamu mengatakan bahwa wajah Xiao Xing hanya dapat dipulihkan dengan menggunakan darah anjing perampas jiwa yang membunuh Xiao Xing? Mungkinkah saudara itu telah membunuh anjing dewa yang mengkhianati saya?" ucap Fang Ziqing. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kakak tidak membunuh pesta tanpa kekalahan, tetapi menangkap binatang buas ini. Untuk membunuh, aku menyerahkan padamu sendiri," ucap Tan Yun. Mendengar berita bahwa Fang Bufei telah ditangkap hidup-hidup, Fang Ziqing memikirkan orang tuanya yang meninggal secara tragis, dan emosinya langsung hilang kendali. Air mata menggenang di matanya yang indah, dan matanya ditelan kesedihan dan kemarahan. "Kakak, di mana itu? Kamu mengeluarkannya, aku ingin membunuhnya, ucap Fang Ziqing. Tan Yun berkata, "Xiao Xing, tunggu sebentar, aku akan membiarkan Xiao Lu menemukannya," ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun berkata, "Xiao Lu," ucap Tan Yun. "Baik saudara," ucap Jing Lu terbang keluar dari telinga Tan Yun, dari menara Lingqiao muncul di depan Tan Yun. "Xiao Lu, buang Fang Bufei," kata Tan Yun. "Iya." Jing Lu mengangguk sedikit dan membuka tas binatang roh di pinggang dan bahunya. Kemudian, Fang Bufei yang anggota tubuhnya patah, berguling keluar dari tas binatang roh dan menghancurkannya di depan Tan Yun. Fang Bufei yang tampak kuyu, menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat bahwa dia dikelilingi oleh sekelompok orang, dia tertegun sejenak, lalu menatap Tan Yun, seolah-olah dia telah menemukan sedotan penyelamat. Dia berkata dengan penuh semangat, "Tuan Muda Jing, cepat selamatkan aku, ada kunpeng bermata emas yang ingin membunuhku." Fang Bufei menunjuk Jing Lu dengan marah, dan berkata, "Tuan Muda Jing, itu dia." Sebelum Fang kata-kata Bufei selesai berbicara, dia dipotong oleh Tan Yun dengan acuh tak acuh. "Aku membiarkannya dia menangkapmu," ucap Tan Yun. "Kamu memintanya untuk menangkapku," ucap Fang Bufei yang telah dipatahkan anggota badan dan tulang, berbaring di tanah dan menatap Tan Yun, dan bertanya dengan keras, "Mengapa, Tuan Muda Jing, mengapa Anda memperlakukan saya seperti ini? Anda dan saya tidak punya keluhan, mengapa Anda ingin membunuh saya?" "Aku tidak bersalah," ucap Fang Bufei. Tan Yun tersenyum, mencibir yang ingin mencabik-cabik Fang Bufei, menyerang yang tidak bersalah, sungguh orang yang tidak bersalah yang kejam. "Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Adapun mengapa aku membiarkan Xiao Lu menangkapmu, itu karena seseorang mencarimu," ucap Tan Yun. Mendengar ini, Fang Bufei menahan suara dari lengan dan kakinya. Dengan rasa sakit yang parah, dia berkata dengan gemetar, "Tuan Muda Jing, ini, siapa yang mencariku?" ucap Fang Bufei. "Fang Bufei, itui aku," ucap Fang Ziqing. Mata Fang Ziqing yang penuh air mata dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, dan dia berkata dengan tegas, "Aku yang mencarimu," ucap Fang Ziqing. Fang Bufei berbalik untuk melihat wanita bertopeng di depannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu siapa?" ucap Fang Bufei. "Kamu bilang siapa aku?" ucap Fang Ziqing tiba-tiba merobek cadarnya, memperlihatkan wajah yang menakjubkan. Tapi di wajahnya, ada goresan sangat mengejutkan. "Gadis ini, aku tidak mengenalmu, apakah kamu menemukan orang yang salah?" ucap Fang Bufei. "Tidak kenal aku, hahaha," ucap Fang Ziqing tertawa marah, mengulurkan jari dan menunjuk goresan di wajahnya. "Kalau begitu kamu selalu ingat goresan ini," ucap Fang Ziqing. "Aku tidak ingat," ucap Fang Bufei mengerutkan kening, memikirkannya untuk waktu yang lama tanpa terkesan. Dia berkata dengan benar, "Gadis ini, saya dapat melihat goresan di wajah Anda, itu memang terluka oleh kles saya."
Tapi ada hutang besar. Anda tidak bisa menyebarkan keluhanmu padaku hanya karena klanku menyakitimu. Juga, aku benar-benar ingin membantumu menyembuhkan bekas luka di wajahmu, tetapi darahku tidak berguna. Hanya dengan menggunakan darah anjing yang menyakitimu, yang bisa menghilangkan goresan di wajahmu dan memulihkan wajahmu. Gadis ini, selama kamu melepaskanku, aku tidak akan menganggapnya apa-apa hari ini. Jika itu terjadi, aku tidak akan memberitahu Lord Tianzun, dan akan membantumu menemukan anjing dewa yang menyakitimu, ucap Fang Bufei. Mendengar ini, Fang Ziqing menekan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan dingin, itu adalah orang baik yang memiliki hutang dan debitur. Fang Bu, jika kamu gagal, aku akan memberitahumu cerita. Anda mungkin memikirkan sesuatu. Pernah ada seorang gadis kecil yang memelihara seekor anjing, kemudian, gadis kecil itu mendapat bimbingan dari Hongmeng Supreme, dan ketika dia dewasa, dia menjadi terkenal di alam abadi 9 surga, dan dihormati oleh Agung Hongmeng. Dikanonisasi sebagai Kaisar Abadi 9 Surga. Setelah Hongmeng Supreme dibunuh oleh Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme, karena jiwa Hongmeng Supreme abadi, kedua Supreme bergabung untuk mengutuk Hongmeng Supreme untuk memasuki reinkarnasi dunia. Dan ketika Kaisar Abadi 9 Surga ingin bunuh diri pada waktu itu, dan kemudian jiwa abadi memasuki reinkarnasi untuk menemukan makhluk tertinggi, anjing dewa yang merebut jiwa, binatang buas yang serakah akan hidup dan takut mati, tahu bahwa begitu Kaisar Abadi 9 Surga melakukan bunuh diri, utusan alam Dewa Si Yuan tidak akan membiarkannya pergi. Jadi, itu mengancam orang tua Kaisar Abadi Jiutian dan membuatnya menyerah. Kaisar Abadi Jiutian tidak punya pilihan selain untuk menyerah kepada utusan alam Dewa Si Yuan. Setelah mengirim utusan itu pergi, Kaisar Abadi Jiutian ingin membunuh anjing dewa, namun, binatang buas ini mengancamnya dengan kehidupan orang tua Kaisar Abadi Jiutian. Pada akhirnya, Kaisar Abadi Jiutian yang takut untuk melawan, terluka parah oleh binatang buas ini, dan dia ingin anjing itu membunuh hidupnya, tetapi anjing dewa itu tidak tahu bahwa orang yang dibunuh melarikan diri dari alam abadi 9 surga, melewati api penyucian galaksi, dan melakukan perjalanan melalui aliran surga selama 30.000 tahun. Setelah kembali ke pesawat fana di benua Suantian, dia bereinkarnasi sebagai manusia. Namun, Kaisar Abadi 9 Surga, yang bereinkarnasi sebagai manusia, masih memiliki goresan di wajahnya, ucap Fang Ziqing. Berbicara tentang ini, Fang Ziqing menjadi semakin bersemangat ketika dia berbicara, hampir dia berteriak, Fang Bufei, katakan padaku siapa aku, ucap Fang Ziqing. Mendengar ini, Fang Bufei gemetar, memandang Fang Ziqing, wajahnya langsung memucat, dan gemetar, kamu adalah dewa, Tuan Fang Ziqing, ucap Fang Bufei. Jika bukan aku, siapa lagi yang bisa, ucap Fang Ziqing membalikkan tangan kanannya sambil menangis, memegang pedang suci, nasib pertama, dengan aliran darah, menusuk bahu kanan Fang Bufei dan memakukannya di tanah, jangan panggil aku Tuan. Salah satu hal yang Fang Ziqing paling menyesal adalah membesarkan anjingmu yang tidak tahu berterima kasih. Fang Bufei, katakan padaku, kamu mengkhianatiku di masa lalu cukup kejam. Mengapa kamu masih membunuh orang tuaku? Bagaimana dengan hati nuranimu? Tidakkah kamu tahu siapa yang menyelamatkan kamu ketika kamu akan mati kedinginan di salju ketika kamu masih kecil? Apakah kamu tidak ingat? Ucap Fang Ziqing. Mendengar ini, Fang Bufei memandang Fang Ziqing, air mata mengalir di pipinya, dan dia tersedak, Tuan, saya ingat bahwa orang tua Anda yang menyelamatkan saya dari es dan salju. Tuan, saya salah, aku benar-benar salah. Ini sudah berakhir, ucap Fang Bufei. Fang Ziqing kehilangan kendali emosinya lagi, dia mengeluarkan pedang ilahi dengan tangan kanannya dan terus menusuk tubuh Fang Bufei sambil menangis, kamu bajingan, apa gunanya kalimat yang salah? Bisakah orang tuaku selamat? Wuho, kamu benar-benar kejam. Kamu binatang buas, aku akan membunuhmu, ucap Fang Ziqing. Fang Ziqing memikirkan orang tua yang tragis, dia gila, memegang pedang untuk menikamnya, tubuh tak tertahankan tubuh ke dalam tubuh seperti sarang lebah. Mayat berdarah itu mengerikan untuk dilihat. Pada saat berikutnya, hantu anjing dewa yang membutuhkan jiwa, yang panjangnya hampir 10 kaki, terbang keluar dari mayat Fang Bufei dan ditangguhkan dalam kehampaan. Hantu itu adalah jiwa binatang dari Raja Suci Penuai Jiwa. Divine Soul Reaper terbang dalam kehampaan, merangkak di depan Fang Ziqing,
air mata mengalir dari matanya, tersedak, meskipun aku tahu, aku tidak memenuhi syarat untuk menyebut Tuan. Tapi, aku sekarat, saya ingin memanggil Anda lagi sebelumnya. Puan, saya salah, saya benar-benar salah. Jika Anda memberi saya pilihan lain, saya tidak akan pernah bodoh lagi, dan saya tidak akan menyerang Anda dan orang tua Anda. Puan, saya salah, tahukah kamu, selama bertahun-tahun, aku sering memikirkan hari-hari ketika aku bersamamu, ucap jiwa Fang Bufei. Mendengar ini, Fang Ziqing berteriak sambil menangis, jangan katakan lagi, ucap Fang Ziqing. Fang Ziqing menebas dengan satu pedang jiwa binatang dari Holy King of the Soul Reaper benar-benar mati. Fang Ziqing menutup air matanya dan menangis, ayah, ibu, putrimu telah membalaskan dendammu, ucap Fang Ziqing. Tan Yun melangkah maju dan menghibur, Xiao Xing, jangan terlalu sedih. Sekarang balas dendammu telah dibalaskan, orang tuamu akan beristirahat dengan tenang, ucap Tan Yun. Saudaraku, terima kasih, jika kamu tidak menangkap Fang Bufei, aku tidak tahu kapan aku bisa membalas dendam, ucap Fang Ziqing. Tan Yun tersenyum sedikit dan mengangkat tangannya untuk menghapus air mata dari sudut mata Fang Ziqing. Sekarang, saudara akan membantumu memulihkan wajahmu, ucap Tan Yun. Oke, ucap Fang Ziqing tersenyum. Tan Yun mundur selangkah, mengulurkan tangan kanannya, dan mengangkatnya dengan lembut. Tiba-tiba, setetes esensi darah ungu merah terbang keluar dari mayat Fang Bufei, tergantung di depan Fang Ziqing. Tan Yun menjentikkan jarinya, dan setetes esensi darah berubah menjadi kabut darah samar dari udara rendah, dan segera, kabut darah bergabung menjadi goresan di pipi Fang Ziqing. Kemudian, goresan di wajah Fang Ziqing berangsur-angsur memudar, dan menghilang tanpa jejak dalam napas. Pada saat ini, ketika goresan di wajah Fang Ziqing menghilang, yang menarik perhatian semua orang adalah wajah tanpa cacat. Sangat indah, ucap Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan akal. Karena Fang Ziqing yang telah mendapatkan kembali wajahnya, sangat cantik, keindahan itu memabukkan, dan sangat indah sehingga orang tidak bisa tidak melihatnya dua kali. Mendengar pujian Tan Yun, jantung Fang Ziqing berdebar kencang, dan dia mengulurkan tangan dengan gemetar untuk menyentuh pipinya. Ketika sentuhan halus datang dari ujung jari batu giok, dia tahu bahwa bekas luka di wajahnya telah menghilang. Lengan giok Fang Ziqing melambai, dan kekuatan sihir berubah menjadi cermin di depannya. Melihat dirinya di cermin, mata indah Fang Ziqing berkilat dengan air mata kegembiraan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, itu benar-benar menghilang, hihi, bagus, bekas luka itu akhirnya menghilang, ucap Fang Ziqing. Fang Ziqing kembali menatap Tan Yun dan Sen Subing, dengan gembira seperti anak kecil, kakak ipar Sen, akhirnya aku tidak perlu menutupi wajahku lagi, ucap Fang Ziqing. Yah, Sen Subing tersenyum dan berkata, Xiao Xing, kamu sangat cantik, aku sedikit iri padamu, ucap Sen Subing. Aku juga, Sue Zian memandang Fang Ziqing dan tertawa, tidak, bukan hanya aku tidak cemburu padamu, tapi aku juga sedikit menyukaimu, kamu sangat cantik, ucap Sue Ziap. Selanjutnya, para perempuan mengobrol dengan sangat baik dan senang. Ketika malam tiba, Tan Yun memandang gadis-gadis itu dan berkata, mari kita semua mundur dan berlatih. Selanjutnya, saya akan pergi ke hati Hongmeng dan mengatur pengorbanan darah dan formasi kelahiran kembali jiwa untuk Yuyan, ucap Tan Yun. Baiklah, ucap para gadis. Tan Yun datang ke halaman bersama dan memasuki menara ruang waktu kelas 12. Gadis-gadis pergi ke menara lain untuk berlatih, sementara Tan Yun tetap di lantai pertama. Setelah menutup gerbang menara, Tan Yun duduk bersila, masuk ke dalam meditasi, datang ke jantung Hongmeng di Lingqi, dan terbang ke langit di luar istana 100.000 kaki di sebelah Tan Manshan. Tan Yun melangkah ke istana dan menatap Yuyan yang berbaring di sofa dengan mata lembut, Yuyan, kamu tinggal di istana dengan tenang. Mulai sekarang, aku akan melindungimu sampai kamu bangun, ucap Tan Yun. Segera, Tan Yun keluar dari istana dan tutup gerbang. Pengorbanan, ucap Tan Yun. Dalam pikiran Tan Yun, pedang ilahi pembunuh Hongmeng yang memiliki 11 atribut sekaligus, terbang keluar dari alisnya dan melayang di atas kepalanya. Bas. Segera setelah itu, dalam kehampaan yang bergejolak, Jin Ni, Musin, Qing Ying, Huo Wu, Xian Chen dan pedang primordial 11 tangan lainnya terbang keluar dari Lingqi dan melayang di atas kepala Tan Yun. Wosh!
Tan Yun melayang ke langit, tergantung di langit di atas istana 100.000 kaki, duduk bersila dan memejamkan mata, kesadarannya terbagi menjadi 12, menutupi 12 pedang ilahi yang melayang di atas kepalanya. Pada saat berikutnya, di bawah kendali Tan Yun, 12 pedang suci mulai mengelilingi istana 100.000 kaki. Di permukaan istana, garis-garis zigzag dari debu halus tergambar. Di waktu yang sama, di alam abadi 9 surga Hongmeng. Alam abadi 9 surga Hongmeng berada di puncak gunung abadi yang penuh dengan energi abadi dan langsung menuju awan. Sueying Tianzun dengan penampilan ikan dan angsa yang tenggelam duduk bersila, matanya yang indah tertutup, matanya tangannya disegel dari dadanya, dan dia melakukan teknik deduksi yang hebat, deduksi orientasi jantung Hongmeng. Dia telah duduk di sini selama 1 tahun 4 bulan penuh, namun, dia belum menyimpulkan keberadaan hati of Hongmeng. Pada saat ini, Sueying Tianzun, dahinya yang halus ditutupi dengan butiran keringat, dan wajahnya kelelahan. Setelah beberapa saat, Sueying Tianzun menghela nafas, membuka matanya, bangkit dan berdiri di atas Xianshan, matanya penuh dengan kesepian. Dia tahu bahwa hati Hongmeng telah disembunyikan lagi, membuatnya tidak mungkin untuk menyimpulkan lokasi spesifiknya. Sebagai upaya terakhir, Sueying Tianzun harus pergi dan kembali ke alam Dewa Siyuan. Di luar waktu, sebulan kemudian, di perbatasan alam Dewa Hongmeng, di kota militer Qingtian, dan di alam Dewa Elit. Tan Yun masih duduk bersila di atas istana 100.000 kaki, memanipulasi 12 pedang ilahi, dan puluhan miliar garis diukir di permukaan istana. Setelah Tan Yun mengendalikan 12 pedang suci untuk berhenti mengukir, pedang suci digantung di depannya. Araibes, kumpulkan, ucap Tan Yun, dan tiba-tiba, kekuatan agung dari 5 elemen mengisi kekosongan di sekitar istana. Saat kekuatan 5 elemen bergulir, itu berubah menjadi formasi seperti 3.600 pilar raksasa di sekitar istana. Setiap fondasi formasi setebal 1.000 kaki dan setinggi 360.000 kaki, yang cukup megah. Tan Yun tahu bahwa untuk menyelesaikan pengaturan pengorbanan darah dan formasi kelahiran kembali jiwa, perlu untuk mengukir pola formasi di permukaan 3.600 basis formasi. Waktu berlalu seperti anak panah, 120 tahun telah berlalu di dunia luar. Tan Yun akhirnya mengukir pola susunan lengkap di permukaan semua basis formasi. Segera, masing-masing dari 3.600 basis formasi meledak dengan tirai cahaya yang indah. Semua tirai cahaya menyatu menjadi tirai penggores langit dari kehampaan, menutupi istana setinggi 100.000 kaki. Bas! Dalam getaran kehampaan, di permukaan istana 100.000 meter, garis-garis formasi tampak hidup, perlahan-lahan melaju di sekitar istana. Pada titik ini, pengaturan pengorbanan darah dan formasi kelahiran kembali jiwa telah selesai. Begitu seseorang di luar bertarung, hanya dengan pemikiran dari Tan Yun, dia dapat memulai pengorbanan darah dan formasi kelahiran kembali jiwa untuk melahap darah orang mati dan kekuatan jiwa yang belum hilang dalam kehampaan. Akhirnya selesai, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun menghela nafas dalam-dalam, dia mendengar suara Baisu di luar menara ruang waktu urutan ke-12, Saudara Jingxian, apakah kamu di sana, ada kabar baik untukmu, ucap Baisu. Tan Yun segera berhenti bermeditasi, berdiri dan melangkah maju menara Dewa Ruang Waktu memandang Baisu di halaman mansion dan berkata sambil tersenyum, Saudara Bai, apa yang bagus, ucap Tan Yun. Baisu berkata, apakah kamu tidak ingin api? Sekarang ada tempat di mana ada api tingkat ke-12, dan bahkan ada orang di dalamnya, Zun Huozi dan Tianzun Shenhuo. Selain itu, ada banyak artefak di dalamnya, dan artefak ini harus menjadi produk dari yang terakhir di semesta, ucap Baisu. Benarkah, ucap Tan Yun langsung bersemangat, matanya melebar. Dengan cahaya hijau samar seperti serigala lapar. Benar sekali, ucap Baisu. Nada bicara Baisu sangat pasti. Ayo, di mana, ucap Tan Yun tampak tidak sabar. Baisu berkata, itu ada di Jurang Dewa Menelan di daerah perbatasan alam Dewa Siyuan. Jurang Dewa Menelan ini adalah tempat rahasia, baru ditemukan 8.000 tahun yang lalu, tetapi yang aneh adalah bahwa Abyss of Swallowing Gods adalah tempat rahasia. Di dalamnya, ada penghalang yang kuat, dan hanya dewa di bawah Holy Emperor Realm yang bisa masuk. Siyuan Supreme setuju bahwa Apam Dewa Chaos, Alam Dewa Hongmeng, Alam Dewa Siyuan,
talenta muda di 3 alam dewa utama dapat memasuki eksplorasi untuk harta karun. Kami mendapat tempat di kota militer King Tian. Kakek saya meminta saya untuk bertanya kepada Anda, jika Anda ingin pergi, biarkan Anda menemukannya, ucap Bai Su. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan tersenyum, pergi. Tentu saja aku akan pergi, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, mengerutkan kening, dan berkata diam-diam, menurut waktu, Bai Suanyi dan Yu Wensu akan menikah dalam 30 tahun. Jika saya ingin pergi, saya harus kembali dalam 30 tahun, dan hentikan pernikahan ini, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Dalam pikiran Tan Yun, Bai Suanyi adalah keturunannya, dan dia pasti tidak bisa membiarkannya menikahi Yu Wensu yang sudah sia-sia. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memberitahu istrinya yang sedang mundur di Menara Dewa Ruang Waktu Orde ke-12 tentang partisipasinya yang akan datang dalam perburuan harta karun. Biarkan mereka tidak khawatir tentang dirinya. Sen Subing berkata dengan cemas, suamiku, kamu tidak boleh berbohong padaku. Dengan kekuatanmu saat ini, Raja Suci yang kuat macam apa yang bisa kamu bunuh dengan cepat, ucap Subing. Tan Yun dengan jujur mentransmisikan suaranya, jika aku menggunakan semua berarti, Alu dapat membunuh Raja Suci tingkat 8, bagaimanapun, aku memiliki Eternal Divine Armor yang ayahku tinggalkan untukku. Eternal Divine Armor sekarang, jika aku memakainya, aku akan dianggap kelas 109, jika Holy King mengepungku, aku tidak akan mati. Jadi kamu tidak perlu khawatir, selain itu, Swallowing God Fierce Abyss kemungkinan akan menjadi ruang independen yang tersisa dari runtuhnya alam semesta terakhir, ada banyak harta di dalamnya, yang diperlukan untuk kultivasi, oleh karena itu, tolong, saya harus pergi, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Sen Subing berkata, kalau begitu biarkan Jinglu menemanimu, ucap Subing. Tidak, Tan Yun berkata, hanya ada satu tempat di kota militer King Tian, ucap Tan Yun. Tidak apa-apa, saat Sen Subing berbicara, dia melangkah keluar dari menara dan berkata dengan cemas, di alam Dewa Hongmeng, ada banyak Raja Dewa yang ingin membunuhmu, jika mereka tahu kamu akan pergi, mereka pasti akan membiarkan bawahan mereka, Raja Suci yang paling kuat membunuhmu. Kamu harus lebih berhati-hati dan berjanji padaku untuk kembali dengan aman, ucap Subing. Iya, Tan Yun mengangguk berat, melangkah maju dan menundukkan kepalanya dan mencium dahi Sen Subing, menasihati, kultivasi dengan ketenangan pikiran, tunggu aku kembali, ucap Tan Yun. Kemudian, di bawah tatapan enggan Sen Subing, Tan Yun dan Basu terbang keluar dari mansion, meninggalkan alam dewa elit, muncul di puncak gunung ilahi King Tian, memasuki rumah penguasa kota, dan langsung pergi ke Istana Raja Dewa. Setelah memasuki Istana Raja Dewa Bai Cheng bertanya, sudahkah Anda memutuskan untuk pergi, ucap Bai Cheng. Ya, jawab Tan Yun. Bai Cheng mengerutkan kening, dan tampak khawatir, Yuner, aku benar-benar tidak ingin kamu pergi. Berapa banyak orang yang telah kamu sakiti, begitu kamu pergi, Raja Dewa Tertinggi, Raja Dewa Jianglong, Zhan Peng, Dewa Raja Titan, Dewa Raja Yuan, Majiazu, dan orang lain yang dikirim untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun pasti akan mengambil tindakan terhadap Anda, ucap Bai Cheng. Tan Yun berkata, Anda tidak perlu khawatir, saya bisa menanganinya, karena selama itu menelan jurang sengit dewa, tanpa keberadaan Kaisar Suci, saya tidak akan takut. Oke, karena Anda berkata begitu, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Oh, omong-omong, tunanganmu Suan Yuanru. Dia juga akan pergi, ucap Bai Cheng. Mendengar itu, wajah Tan Yun yang tampan menunjukkan kegembiraan yang tak terlukiskan. Yuner, ayo pergi, Raja Bai Cheng berkata, orang tua ini akan membawamu ke kota militer tertinggi, dan berkumpul dengan orang lain yang berpartisipasi dalam perburuan harta karun, ucap Bai Cheng. Oke, saatnya bekerja, ucap Tan Yun. Raja para dewa meninggalkan istana para dewa. Raja Bai Cheng mengendarai perahu Shenzhou dan terbang keluar dari kota militer King Tian bersama Tan Yun, menuju kota militer tertinggi. Waktu seperti anak panah, 3 bulan kemudian. Di kota militer tertinggi, Do Istana Tuan Kota. Di Istana Tuan Kota, beberapa orang duduk dengan wajah muram. Di antara mereka adalah Raja Dewa Tertinggi, Raja Dewa Jianglong, Raja Dewa Yuan, Raja Dewa Titan, Ma Boxiang, tuan dari keluarga Ma, Zhan Peng,
tuan dari keluarga Pameran, dan Sun Zuangli, tuan dari keluarga Gongsun. Orang-orang ini semua memiliki dendam mematikan terhadap Tan Yun. Karena Tan Yun membunuh Jiang Feixu, putra tunggal Dewa Jianglong, dan pada upacara ulang tahun Li Xiyin dan Li Ximin, dia membunuh Jiang Su, putra saleh Dewa Jianglong. Selain itu, Tan Yun menghapus Yuan Su, putra tertua Raja Dewa Yuan, dan membunuh Balsaxuan, putra Raja Dewa Titan, pada upacara ulang tahun. Pada upacara ulang tahun, Tan Yun membunuh putra sulung Ma Boxiang, Ma Lin. Dia pernah membunuh putra kedua Ma Boxiang, Ma Bian di kota Qingyangfang. Pada upacara ulang tahun, putra Gongsun Zuangli, Gongsun Yan, juga terbunuh. Adapun Zhan Peng, tentu saja, baru lebih dari 850 tahun yang lalu dia mengetahui dari mulut Dewa Raja Yuan bahwa putra sulungnya, Zhan Zuyun, dan putra keduanya, Zhan Zutian, semuanya dibunuh oleh Tan Yun. Bayangkan saja, 3 putra, 2 dibunuh oleh Tan Yun, bisa dibayangkan seberapa kuat niat membunuhnya terhadap Tan Yun. Zhan Peng mengepalkan tinjunya erat-erat, dan matanya yang keruh penuh amarah. Semuanya, kali ini aku tidak tahu apakah Jing Yun ini akan pergi ke Dewa Menelan dan Jurang Fierce untuk berburu harta karun. Pada saat itu, Yang Suci Raja yang kita utus bisa saja membunuhnya. Jika dia tidak pergi, kita akan menemukan cara untuk membunuhnya. Juga, kita semua belalang di perahu yang sama, dan kita semua menginginkan nyawa Jing Yun. Aku juga berharap bahwa kamu harus merahasiakan pembunuhan Jing Yun, ucap Zhang Peng. Mendengar ini, Raja Dewa Yuan berkata, itu wajar, ucap Raja Yuan. Yang lain juga setuju. Pada saat ini, Raja Dewa Yuan merasa tidak nyaman di hatinya. Dia mengetahui bahwa Tan Yun kembali dengan selamat, yang berarti bahwa orang mati yang dia kirim untuk membunuh Tan Yun telah terbunuh. Apakah orang mati itu mati atau tidak, dia tidak khawatir, dia khawatir orang mati itu akan mengaku bahwa dia adalah dalang sebelum kematiannya. Selain itu, dia bahkan lebih khawatir bahwa Tan Yun akan membuat masalah penghapusan putranya Yuan Su ke publik, dan kemudian tidak hanya pernikahannya dengan Raja Dewa tertinggi akan sia-sia, tetapi bahkan berbalik melawannya. Pada saat ini, sebuah suara hormat datang dari luar aula. Panglima Besar, Raja Dewa Bai Cheng telah tiba bersama Jing Yun. Sepertinya dia akan mengambil bagian dalam Dewa Menelan dan Jurang Fierce, ucap suara itu. Mendengar ini, semua orang di aula terkejut, saluran gelap sangat bagus. Raja Dewa tertinggi berkata keluar aula, baiklah, silakan undang Raja Ilahi Bai Cheng ke gedung VIP, ucap Raja Dewa tertinggi. Setelah itu, Raja Dewa tertinggi memandang kerumunan dan berkata, untuk membunuh Jing Yun, aku akan menghubungi teman-teman dekat dari alam Dewa Chaos dan alam Dewa Siyuan, saya pikir mereka akan membantu, dan memerintahkan orang-orang mereka untuk menyerang Jing Yun di jurang yang ganas menelan dewa. Anda juga bisa memulai, jika kau ingin membunuh Jing Yun, kau harus membiarkan Jing Yun mati di Abyss of Swallowing God, ucap Raja Dewa tertinggi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua berkata bahwa tidak ada masalah. Sebuah konspirasi diam-diam sedang terjadi. Pada saat ini, Dewa Raja Bai Cheng dan Tan Yun, yang dipimpin oleh seorang jenderal dewa, pergi ke gedung VIP. Setelah memasuki gedung VIP, Tan Yun menemukan bahwa lobi di lantai pertama gedung VIP penuh dengan jamuan makan. Di sisi kiri perjamuan duduk 210 anak muda dan gadis dari alam Raja Suci yang akan berpartisipasi dalam perburuan harta karun di Dewa Menelan dan Jurang Fierce. Di perjamuan di sebelah kanan, ada beberapa Raja Dewa dan bangsawan tingkat tinggi dari alam Dewa Hongmeng. Orang-orang ini semua dikirim ke Raja Suci atau keturunan bawahan mereka. Setelah Dewa Raja Bai Cheng masuk, dia bersikap sopan kepada semua orang. Tepat saat dia hendak duduk di perjamuan, tawa keras datang dari belakangnya, hahaha, lama tidak bertemu, saudara Bai Cheng, ucap suara itu. Tan Yun dan Raja Dewa Bai Cheng melihat ke belakang, mereka melihat bahwa Raja Dewa Mu Feng berjalan ke gedung VIP dengan senyum di wajahnya dan memimpin Suan Yuanru yang memikat negara dan kota. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.